Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Tapi makasih juga. Sekarang aku jadi tahu kelemahannya. Dan sekarang aku bisa melihatnya. Di Falcon, aku ingin kalian melindungiku. Buatlah dia memperhatikan kalian. Bos, aku akan membantumu juga. Tidak, pacarmu sangat takut sehingga dia melarikan diri. Kau harus bawa dia kembali. Kita nggak bisa terus berjalan tanpa petunjuk. Hah? Pacar? Tidak, dia. Udah, nggak usah baik bicara. Ikut aja perintahku. Baik. Lalu di sini, Peng Hao maju menyerang dari belakang dari si Yeti. Tapi tiba-tiba si Peng Hao menghilang. Ternyata Peng Hao nge-slide nih. Lalu setelah itu, dia lompat dan menodongkan becengnya ke arah kepala si Yeti. Mari lihat, apa kau bisa memblokir peluru ini dengan matamu? Lalu akhirnya, dor! Sekarang kita kembali ke base camp. Kita balik ke base camp di mana ada seseorang yang mengejar, lebih tepatnya mau menghampiri Luli. Pak, ternyata itu Tesla. Cetakan biru untuk alatnya sudah selesai. Kami yakin tidak ada masalah. Apa Anda mau melihatnya? Dan di sini sekarang kita pergi nih, ada si Mendeleev dan bawahan-bawahannya. Aku sekarang karena bosan setelah tinggal di sini sepanjang hari. Aku lapar. Aku ingin tahu apa yang akan kita alami hari ini. Hei, Ampere, cetak biru, cetak biru. Tesla berkata, ini adalah bor yang disempurnakan oleh kami dan juga telah dikembangkan berdasarkan bor penggalian yang ada di pasaran. Dia bisa menggali 50 meter dasar batuan dalam satu hari. Dan tidak hanya itu, dia juga dapat menstabilkan dirinya sendiri saat ditangguhkan pada lengan mekanik dan sangat meningkatkan efisiensinya. Bagus. Produk ini harus jadi dalam 5 hari. Hah? 5 hari? Tuan, mengesampingkan fakta bahwa kita membutuhkan versi kedua atau ketiga untuk memiliki mesin yang tepat, hanya mengumpulkan bahan logistiknya aja. Tuan, itu sangat sulit untuk hanya 5 hari aja. Dan juga semua orang baru aja keluar dari ruang yang dipercepat. Lebih baik aku membiarkan mereka istirahat sebentar. Tim Falcon kehilangan kontak denganku selama sebulan lebih ini. Jadi menurutmu, berapa banyak istirahat yang sesuai dalam situasi ini? Tim Falcon anggota penting di klub kami. Aku tidak akan membiarkan mereka mokat dalam misi yang aku berikan sama mereka. Apa kalian paham? Kehidupan anggota kami adalah segalanya. Ini akan menjadi prinsip panduan klub kita. Mereka yang tidak setuju akan dikeluarkan dari klub. Dimengerti tuan, tapi kita membutuhkan ruang yang dipercepat lebih besar dari perpustakaan. Setidaknya 200.000 kali lebih besar. Itu tidak masalah sama sekali. Tapi ingat, waktu kalian hanya 5 hari. Sekarang kita pergi nih ke konstruksi, kayak tempat konstruksi lah. Orang yang kiri berkata, untung kami menyiapkan sebagian besar bahan di pangkalan bawah tanah. Kami bisa memulai pengujian putaran selama setelah 4 jam. Proyek ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya karena kami memiliki pabrik perakitan. Kami masih perlu mempertimbangkan logistik pemindahan bor dan tindak lanjutnya. Ini mungkin sedikit sulit untuk dipahami. Aku tumbuh di bawah pengawasannya, tapi versi dia yang aku tahu selalu sopan dan tenang. Aku tidak menyangka bahkan dia bisa mendapat kemarahan ini di suatu hari nanti. Tapi bukankah itu hal baik? Ya, kita nggak tahu apa yang sedang dialami Tuan, tapi karena dia sangat mementingkan bawahannya, bukankah ini kabar baik bagi kita? Tesla merespon, harusnya Anda benar. Ahli-ahli makhluk yang ada semua seperti dalam kendalinya. Tuan terlihat lebih seperti orang tua yang protektif sekarang. Luli datang bertanya, bagaimana? Apakah sudah selesai? Kapan kita bisa mulai? Apa ada masalah? Tidak usah khawatir Tuan. Aku berjanji kalau kita akan selesai sebelum waktunya tiba. Nah ini Tuan, kita berhasil merakit alat pengolah tanah 3 hari sebelumnya. Itu semua berkat Anda atas percepatan waktu untuk semua orang. Dalam hati Luli, mereka hampir membuat semuanya dalam 2 hari. Tapi ini belum cukup cepat. Kita harus menemukan mereka sesegera mungkin. Jika tidak, aku sebagai pemimpin Eternal Club hanya akan menjadi lelucon. Hah? Lalu Luli menarik waktunya 200 kali lipat. Berarti sebelumnya 200 kali lipat lebih cepat ya. Wush, aku tiba-tiba merasa lelah. Ya, ini terasa seperti aku sudah bekerja beberapa tahun secara tiba-tiba. Ini, Pak, apa yang Anda lakukan?
Kenapa Anda menghentikannya? Kalian melakukannya dengan baik. Kalian telah menyelesaikan tugas sebelumnya. Tesla melanjutkan, Pak, bukan itu. Meskipun peralatan bisa berfungsi normal sekarang, kita masih perlu melakukan sejumlah pengujian. Sejauh ini semuanya adalah teori. Kita masih perlu verifikasi lebih lanjut. Pak, Anda mengerti maksudku kan? Kalian semua sudah bekerja keras sampai sekarang. Sekarang beristirahatlah. Ada pengujiannya, kita akan melakukannya selama latihan. Latihan. Dan sekarang kita pergi nih ke lubang sana, di mana ada yang terluka. Hei, berhentilah berteriak. Kau hanya mematahkan beberapa tulang rusuk. Ya sudah, tetaplah duduk di sana. Aku akan melihat yang lain. Oke, dan di sini, Kapten, apakah aku bisa bicara padamu? Peng Hao bertanya, bagaimana keadaannya? Si bawahannya menjawab, tidak ada masalah besar dengan beberapa orang yang terluka. Tapi nomor 3 luka dalam. Suplai medis kita tidak memiliki sarana untuk membantu operasinya. Kita benar-benar terisolasi dan tidak berdaya. Maafkan aku, Kapten. Kita tidak memperhitungkannya. Bagaimana ini terjadi? Peng Hao merespon, apa kau tahu apa yang diminta Tuan padaku di hari pertama aku gabung ke klub? Dia bilang, pergi dan warnai rambutmu kembali. Dah, cerialah teman. Kita ini adalah elang. Kita nggak bisa mengandalkan siapapun saat ini. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Freya bilang bahwa ada Yeti yang menjaga suku. Dia sangat menganjurkan kami untuk segera kembali. Kupikir dia masih gak mengerti bahwa gak ada jalan kembali sekarang. Apalagi di sini Lui berkata yang tadi nih. Aku menganggap misinya sudah tercapai. Yeti ya. Aku harus akui, mereka lebih sulit ditangani daripada pasukan manusia. Tetapi aku masih bisa menghabisinya. Jika aku bisa menghabisi satu, aku bisa menghabisi yang lain. Di sini kita pergi ke mungkin lebih bawah tanah lagi ya. Di mana suku ras biru juga nih, suku ras kulit biru yang seperti menggambar lagi nih. Supreme God of Light, kami pengikut setiamu. Tolong selamatkan kami dari jurang ini. Di sini ada kelabang. Terus kelabangnya dimakan, jir. Oke. Terus disederhanakan sesuatu, mengambil seperti sebuah tombak dan langsung berjaga-jaga. Siapa mereka? Mereka bukan Yeti. Mereka nggak tahu bagaimana cara berbicara. Itu Freya. Gak heran aku nggak bisa menemukannya dimanapun. Dia tertangkap oleh orang-orang ini. Hanya ada beberapa dari mereka. Aku bisa melakukannya. Dia pun menyerang ke arah Peng Hao dan kawan-kawan. Tapi mereka berhasil menghindarinya walaupun Peng Hao terkena sedikit serangannya. Terus di sini ternyata orang itu seperti punya dua ini nih guys, kayak dua kanan kiri gitu loh, kecil-kecil pisaunya. Dan Peng Hao ingin menembak ke arahnya. Tapi dengan cepat Freya langsung mendorongnya ke atas. Apa itu? Monster jenis apa mereka? Seperti suara auman yang menakutkan. Telingaku berdengung. Itu BTW ngomong dalam hati bahasa suku biru ini ya. Dan si Freya di sini diomelin sama si Peng Hao. Saat dia ingin menyerang lagi, tiba-tiba Freya berkata, "Kau juga, berhenti!" Freya, apa yang kau katakan? Kau sungguh melarikan diri ke sisi luar setelah 2 bis hibernasi. Itu benar, bukan hanya itu. Aku juga secara pribadi memverifikasi keyakinan kita. Maksudmu, kau menemukan lubang penuh serangga yang bisa kita makan? The Supreme God of Light, dia benar-benar ada. Dan mereka pun jalan terus. Semuanya, perhatikan langkah kalian. Permukaan di sini sedikit sulit untuk berjalan. Si botak yang kiri berkata, "Bos, aku merasa seperti ada yang gak beres." Dia berteriak sampai sekarang. Dan kenapa dia tiba-tiba menjadi bisu? Setelah tahu dari mana kita berasal. Berapa lama kau pikir mereka berdoa untuk God of Light mereka daripada menyebutnya beriman? Bukannya agama ini lebih seperti tradisi? Adapun keberadaan dewa mereka, gak mungkin mereka mempercayainya. Berhati-hatilah, pria ini mungkin mengamuk nanti. Awasi dia dan pastikan dia tidak melakukan hal bodoh. Tapi bukankah Freya yang memastikannya? Jika aku memberitahumu bahwa hantu itu ada, apa yang kau pikirkan? Bahkan jika ada cukup bukti yang membuktikan bahwa aku benar, sementara pandangan duniamu perlahan runtuh, kau masih memendam keraguan dalam hatimu. Tapi bagaimana kalau kau melihatnya dengan matamu langsung? Terlepas dari kau mau menerimanya atau enggak, kebenarannya tetap ada. Jadi, Tuan seorang hantu. Goblok. Lupakan aja. Oke, kita sampai. Itu lihat. Dan ternyata di situ ada cahaya yang sangat terang. Bagaimana bisa ada cahaya di bawah sini? Bukankah kita di bawah tanah? Tempat ini seperti hutan dari luar. Apa kita sungguh ribuan meter di bawah tanah? Lalu Peng Hao tiba-tiba merasakan keberadaan dari sesuatu. Dan Peng Hao langsung menunduk. Ternyata ada seperti sebuah kayak makhluk burung gitu ya. Dinosaurus. Di sini yang cowok ngomong apa ya? Ditutuk lama hebula citotolian. Freya berkata, dia memanggil kalian kampungan karena kalian tidak pernah melihat ayam terbang sebelumnya. Ayam terbang? Freya menjelaskan, dia akan memanggil dukun untuk mengobati luka kalian. Dia ingin kalian menunggu di sini dan jangan masuk ke desa. Peng Hao bertanya, apa dia bisa diandalkan? Freya menjawab, iya, dia orang dengan nafsu makan yang paling besar di desa. Dan dia pun pergi. Cek peralatan kalian. Kita pindah ke lokasi lainnya. Baik. Loh, kenapa? Dia tidak akan menjual kita. Bahkan jika dia tidak berniat jahat, dia akan menarik perhatian kemari.
kurasa ibumu, maksudnya ibumu tuh si Nyatu ya, kurasa ibumu Nyatu belum mengajarimu hal ini. Dan akhirnya kita ke ini nih, ke desanya ternyata guys. Bakura, kamu memiliki bau yang asing di tubuhmu. Nah, apa masalahmu kali ini? Terus akhirnya dibisikin. Oke, namanya Bakura ya. Bakura yang cowok ya. Si Bakura bisik-bisik. Hah, apa yang kau katakan? The God of Light, Freya bilang dia mungkin benar-benar ada. Si Nena berkata, ya sudah, kalau begitu apa yang kau lakukan berdiri di sini? Pergi, cepat, para master sedang menunggu. Nenek, apa yang kau katakan? Itu bukan apa yang kau katakan. Tiba-tiba ada datang 3 orang nih yang tengah berkata, dan di sini aku heran, kau belum menawarkan bahu apapun akhir-akhir ini. Ternyata karena kau sedang mencari sebuah vena, aku pasti akan mencatat jasamu. Itu Master Nie. Hah, itu sungguh vena yang besar. Aku menghabiskan banyak usaha untuk mencarinya. Dalam hati Bakura, itu adalah anjing penjaga yang dibesarkan para Yeti. Aku akan pergi membawa orang-orang itu untuk segera menambang. Oke, Vena tuh mungkin apa ya? Nggak tahu lah ya. Lanjut aja udah. Dan orang yang biru yang rambutnya pirang kuning berkata, oh, dan ngomong-ngomong, bantu aku untuk menyapa God of Light-mu saat kau melakukannya. Dan di sini ternyata dilaporin nih ke si Yeti. Si Yeti bertanya, The God of Light dari permukaan. Yang rambut kuning menjawab, itu benar. Sekelompok sambar rendahan diam-diam menyebarkan legenda palsu. Itu kejahatan yang harus dihukum dengan kematian. Oh, Master, aku tidak akan berani. Tolong redakan amarah Anda. Omong kosong apa? God of Light dan pasukan cahaya, itu semua sekelompok petaka dari permukaan. Mereka hanya akan membawa perang dan kerusakan dengan mereka. Mereka akan menjatuhkan dunia kita ke dalam kekacauan. Dewa seperti itu, apa kau masih menyembahnya? Orang-orang generasiku sudah menjadi pengikut setia Anda. Kami semua berharap Anda bisa terus memberkati kami dengan kebajikan Anda yang mulia. Sangat bagus. Kalau begitu, aku ingin kau singkirkan semua cacing. Aku ingin menghancurkan mereka satu persatu. Dimengerti yang mulia. Dan di sini si Bakura ternyata ditangkep ya. Bakura, kita dari suku yang sama. Jangan membuat ini sulit untukku. Aku tidak membayar upeti tepat waktu. Aku siap untuk dihukum. Orang yang kanan berkata, berhenti bermain bodoh. Kamu membawa para iblis itu dari permukaan ke bawah sini. Apa kau tahu berapa banyak orang-orang kita yang akan mokat karenamu? Apa ini kejahatan yang diputuskan untuk menyalahkan aku? Bahkan jika itu benar, bisakah itu dibandingkan dengan jumlah orang yang mokat di tangan anjing sepertimu? Kau, jaga kata-katamu. Terus tiba-tiba Ren datang nih. Dia masih gak mau kerja sama. Mari lihat berapa lama lagi kau akan bertindak begitu. Dan di sini ternyata ini ada anak kecil rambut putih manggil si Bakura kakak. Berarti adiknya Bakura. Hei, lepaskan dia. Ini gak ada hubungannya dengannya. Lihat dirimu mengoceh kata-kata gak berguna. Aku bahkan belum melakukan apapun padanya. Sekarang lebih baik kau beritahu aku, di mana para iblis itu? Atau aku congkel satu matanya keluar. Kau tahu apa yang bisa aku lakukan, Bakura. Jadi jangan bertindak bodoh. Dan di sini si kapten yang ini rambut kuning ini, dia membawa beberapa orang ras kulit biru dan juga ada 2 Yeti tuh di sini kelihatannya gambarnya. Dan ternyata mereka sudah mengintai pakai sniper. Bos, mereka di sini. Setidaknya ada 50 orang dan ada Yeti dengan mereka. Sepertinya kau benar. Bocah itu menjual kita. Bos, kita masih punya waktu untuk pengepungan. Aku bisa. Tidak perlu libatkan mereka secara langsung saat ini. Kita akan lewat backdoor. Atau kayak apa ya? Backdoor tuh kayak ya backdoor serangan dari belakang lah. Bukan dari belakang sih, kayak diem-diem gitulah. Dari arah yang tidak mereka expect. Kurang lebih seperti itu. Lo kalau main ML ngerti lah. Dan akhirnya seluruh tim Falcon pun menyelinap. Di sini ada satu yang sedang berjaga-jaga. Terus di sini satu lewat nih. Wush. Hah, itu si kulit biru nengok. Tapi tidak berhasil melihat salah satu dari tim Falcon. Mungkin dikira angin di sini. Lalu tiba-tiba dor, dan berhasil mengenai lehernya. Dan dia pun langsung tumbang. Lalu ada satu penjaga lagi datang dan melihat kalau ada satu orang hilang dan sisa ada tombaknya aja. Hey, Nalisi, Tabalu. Terus si orang kulit biru, dia seperti menangkap sesuatu ya. Jadi ada nancep di tubuhnya kayaknya. Diambil. Terus tiba-tiba si rambut biru ketemu sama si botak. Tatap-tatapan. Tapi sepertinya itu adalah kayak obat tidur ya. Dan akhirnya si kulit biru pun terjatuh. Itu membuatku takut setengah mati. Dan mereka pun langsung maju. Weilin, bawa Freya bertemu dukun dan berkumpul kembali dengan Pinci. Erko, Taping, kalian tetap berkeliling. Bereskan patroli penjaga dan ingat gunakan obat penenang dosis tinggi. Aku akan berkumpul kembali denganmu setelah aku mengurus pria itu. Pergi! Dan akhirnya mereka pun berpencar.
Dan satu persatu penjaga, mereka dikasih obat bius nih, jadi mereka semua tertidur. Tidak ada satupun Yeti di sini. Kenapa hanya ada sedikit gerutuan di benteng besar itu? Tidak, bahkan jika mereka mengirim banyak orang untuk mencari kami, ini nggak mungkin. Mereka tidak meninggalkan satupun penjaga di belakang. Entah Yeti itu tidak secerdas kelihatannya, atau mungkin aja ini sebuah jebakan. Dan ternyata ini ada satu Yeti keluar. Lalu ternyata si Bakura dibawa keluar. Ayo berhenti mengulur waktu, bergerak lebih cepat lagi. Ternyata di sini ada Yeti nih, memegang sebuah pedang. Dalam hati Bakura, apakah kepalaku akan dipenggal di tiang ini? Biarlah. Lagi pula, aku lelah memakan cacing setiap hari. Dunia ini, aku sudah merasa cukup. Tapi tiba-tiba, tiba-tiba ada seorang yang terhempas nih. Dan mereka pun terdistract karena itu. Dan ternyata orang itu yang datang adalah si Peng Hao. Dan dari lubang itu juga, ternyata Yeti belum dikalahkan oleh si Peng Hao. Mereka berdua lagi bertarung. Betapa kurang ajarnya. Master Agung. Di sini para Yeti bawahan ingin menyerang ke arah Peng Hao, tapi tiba-tiba langsung ditahan. Aku akan menangani ini sendiri. Aku ingin biarkan budak-budak ini melihat dengan baik bagaimana aku menghancurkan penyelamat mereka hingga berkeping-keping. Di sini Peng Hao berkata kayak bahasa mereka ya, gue nggak tahu, bahasanya random banget. Peng Hao menunjuk ke arah si Yeti dan hey, apa yang dia katakan? Aku nggak mengerti sama sekali. God of Light. Apa? Kau tahu bagaimana berbicara bahasa kami? Apa dia bilang God of Light? Aku nggak salah dengar kan? Apa yang terjadi? Tiba-tiba akulah orang yang mengajarinya. Dia adalah tentara dari pasukan God of Light. Dia bilang The God of Light memutuskan untuk melimpahkan kebajikannya di rumah kami. Lebih sederhananya, sehingga Yeti bodoh ini bisa mengerti The God of Light sedang merekrut pengikut. Ternyata yang ngomong adalah si Freya. Pengkhianat yang berkolusi dengan musuh asing. Kau sama seperti serangga lainnya. Kalian semua pantas mati. Dan akhirnya pertarungan pun pecah dan terjadi. Di sini mereka para tentara Falcon mulai menembaki para Yeti sihir gelap. Dan para orang berkulit biru ini, mereka semua berlindung di balik tembok. Tapi tiba-tiba yang ini diambil sama si Yeti dan langsung dilempar ke arah orang-orang dari tim Falcon. Tapi mereka berhasil menghindarinya. Terus di sini ada satu Yeti yang menyerang ke arah si Peng Hao dan Peng Hao menerima serangannya. Bos, di sini ada beceng nih yang terempas. Tapi Peng Hao menangkap becengnya dan langsung dor-dor ke arah si Yeti dan berhasil mengenai kupingnya. Peng Hao berhasil landing dengan selamat, lalu terus menembakinya. Terus ternyata Yeti-Yeti bawahan lainnya ada 3 yang menyerang ke arah Peng Hao. Lalu Peng Hao langsung mengeluarkan 3 flashbang, 4 flashbang, dan mereka semua buta terkena flashbangnya. Tung, putih tuh layar. Lalu tim Falcon pun mereka serentak maju menyerang ke arah para Yeti dan satu persatu dihabisi. Kena serang ya, matanya lebih tepatnya. Tapi tiba-tiba, sihirmu mungkin kuat, tapi jangan kira kau bisa menang hanya dengan itu. Lihat semua budak-budak ini dan prajurit penggerutu yang kutaklukan dengan kekuatanku. Mereka sudah terbiasa hidup dalam perbudakan. Kalau kau ingin menjatuhkan kerajaan yang kubangun, kau harus menghabisi setiap orang di sini. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.